Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Sukoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati para pejabat dari Rektorat Universitas Padjadjaran Bandung, yang saya hormati para pejabat dari Dekanat Universitas Padjadjaran Bandung, yang saya hormati ada beberapa profesor di sini, ada Profesor Sam'un Jaja, kemudian ada Profesor Mukhtaridi dan para guru besar dan dosen yang sudah hadir di forum ini. Selamat datang di pelatihan penyelia halal kerjasama antara Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran dengan Bank Indonesia, Halal Institute, dan Padjadjaran Halal Center dan BPJPH. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktu di acara ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan dari para narasumber nanti bermanfaat untuk kita pribadi maupun untuk umat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa aqwamina wa asharina wa talamidina wa ahbabina wa man ahabbana wa man lahu haqqun alaina wa li masyayikhina wa li ulamaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna ilman nafi'an mubarakat wa rizqan wasi'an halalan mubarakat wa amalan mutaqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnul khatimati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita maupun untuk umat. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Harian Halal Institute, Bapak Haji Arifin. Assalamualaikum Pak Haji Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. 15 menit, silakan Pak. Nggak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala BPJPH Kemenak Republik Indonesia, Bapak Profesor Insinyur Sukoso MSc PhD. Yang kami hormati para penyelenggara dan peserta pelatihan penyelia halal sistem daring, yang kebetulan pada saat ini adalah kerjasama antara Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, kemudian dengan ada Padjadjaran Halal Center, ada Bank Indonesia, kemudian ada Halal Institute, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertama-tama tentu kami menyampaikan apresiasi kami terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Jadi dari sudut pandang kami, kegiatan ini merupakan pelatihan kami angkatan ke-8 kalau dari sudut pandang kami. Tetapi juga merupakan yang pertama sejak Februari 2020. Jadi mohon dimaklumi mengingat pandemi kemarin kami sempat vakum agak lama dalam penyelenggaraan diklat penyelia halal. Terakhir
pada bulan Februari 2020 kami adakan bekerjasama dengan BRI Microfinance waktu itu. Nah, kemudian kesempatan pandemi ini kami justru mempersiapkan pelaksanaan sistem daring yang kemudian bisa kami laksanakan. Ini merupakan kelas pertama kami untuk yang pelatihan penyelia sistem daring. Nah, mengingat bahwa ini tentu cita rasanya agak berbeda dengan pelatihan konvensional, maka kami memohon, sangat berharap agar ada tanggung jawab yang lebih bagi para peserta. Misalnya kalau dalam pelatihan sistem konvensional kan kita dengan mudah secara fisik tahu siapa yang ikut materi, siapa yang absen. Nah, meskipun dalam pelatihan online ini kami juga mengupayakan supaya bisa untuk mengecek absensi misalkan, tetapi tentu tanggung jawab terutama adalah di para peserta sendiri. Ya, nanti mohon seluruh tata tertib dari pelatihan ini dipenuhi, sehingga semata-mata keinginan kami adalah menjaga kualitas dari keluaran dari pelatihan ini agar sama dan setara dengan pelatihan sistem konvensional. Itu yang kami harapkan. Jadi tanggung jawab dari peserta ini lebih dibandingkan kalau konvensional. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan soal materi-materi. Pertama, bahwa tekad kami, upaya kami adalah memberikan yang terbaik bagi peserta. Memberikan materi-materi yang paling update, karena memang kita tahu bahwa sistem penyelenggaraan jaminan produk halal ini memang dari aspek regulasi memang sedang dalam proses transisi. Kita tahu bersama kemarin isu halal ini masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan cukup banyak perubahan yang signifikan. Kemudian juga Kementerian Agama dalam hal ini juga sedang mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah, dan itu sudah final sepertinya, sudah diajukan, yang kabarnya akan ditandatangani Presiden pada awal Februari. Maka sengaja dalam pelatihan ini, khusus untuk materi regulasi jaminan produk halal, kami langsung menghadirkan Sekretaris BPJPH, Pak Lutfi, yang mana merupakan yang selama 2 bulan terakhir ini memimpin pembahasan tentang rancangan peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Jadi kami ingin memastikan para peserta mendapatkan informasi yang paling baru, yang paling maju tentang jaminan produk halal. Semoga ini memberikan manfaat yang baik buat seluruh peserta maupun kita semua. Kemudian yang kedua, dalam hal standar kompetensi kerja, maka kami memberikan SKK khusus penyelia halal milik kami sendiri yang sudah diregister oleh Kementerian Tenaga Kerja pada bulan Maret 2020. Jadi boleh saya katakan di sini standar kompetensi kerja khusus penyelia halal yang kami miliki adalah hari ini adalah merupakan yang satu-satunya di Indonesia, satu-satunya standar kompetensi kerja penyelia halal yang memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Jadi ini satu-satunya SKK yang memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Dan ini kami sudah mendapatkan registernya pada bulan Maret tahun yang lalu, dan juga sudah dalam proses kami hibahkan ke BPJPH untuk menjadi salah satu acuan untuk penyusunan SKKNI penyelia halal. Jadi itu tekad kami untuk memberikan yang terupdate buat para peserta. Kemudian dalam hal materi, perlu kami jelaskan di sini bahwa kami tidak memberikan materi SJH. Ya, kami tidak memberikan materi SJH atau sistem jaminan halal. Sebagai gantinya, kami akan memberikan materi SJPH, sistem jaminan produk halal, yang merupakan draft final dari milik BPJPH yang sudah diuji publik beberapa kali dan tinggal ditandatangani oleh Pak Pak Menteri Agama ya. Ini mungkin nanti bisa disangkut oleh Profesor Sukoso. Jadi memang
saat ini memang semuanya menunggu PP ini. Begitu PP selesai, kemudian ditandatangani, SJPH juga menyusul, maka sengaja dalam pelatihan ini, materi inilah yang kami berikan karena kita melihatnya ke depan. Gitu. Jadi dalam acara ini yang kami berikan adalah SJPH, bukan SJH. Kemudian terakhir adalah soal sertifikat, soal apa namanya output dari pelatihan ini. Ini perlu saya sampaikan juga supaya tidak menjadi bahan pertanyaan dari kawan-kawan semua, tidak menjadi terus menjadi pertanyaan bahwa sistem pelatihan ini tidak meliputi uji kompetensi, jadi hanya diklat, jadi hanya pelatihan penyelia halal, jadi tidak ada uji kompetensi. Yang mana pertama bahwa dari kami sendiri lisensi untuk uji kompetensi belum masih dalam proses penyelesaian di kami. Kemudian yang kedua, namun jangan khawatir karena output dari diklat ini adalah sertifikat hasil pelatihan, kelulusan pelatihan yang akan diketahui langsung oleh Kepala BPJPH, dan ini sah dan berlaku karena dalam ketentuan, baik ketentuan lama di undang-undang lama, PP yang lama maupun PMA yang ada, maupun dalam rancangan undang-undang baru, memang seluruh tanda kelulusan penyelia halal itu wajib diketahui oleh Kepala BPJPH. Nah, ini juga menginformasikan bahwa kami berterima kasih sekali karena sejauh ini memang di luar BPJPH sendiri, maka baru kami yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan BPJPH. Nah, itu yang ingin kami jelaskan di sini. Selanjutnya kami sampaikan agar proses pelatihan ini lancar sampai 3 hari ke depan, sampai hari Kamis selesai wawancara. Semoga seluruh peserta bisa mengikuti dengan baik sehingga kualitas dari pelatihan ini terjaga. Mungkin hanya itu Pak Sadudin pembukaan dari kami. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Arifin yang sudah memberikan sambutan dari Ketua Harian Halal Institute. Berikutnya kita menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala BPJPH, Profesor Insinyur Sukoso MSc. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perlu diperkenalkan bahwa Profesor Sukoso ini adalah Kepala BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama. Beliau juga guru besar di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan di Universitas Brawijaya di Malang. Nah, sekilas itu biografinya. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan Prof. 15-20 menit, silahkan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini saya berkesempatan untuk setidaknya menyapa para peserta pelatihan penyelia halal yang diinisiasi oleh Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran yang bekerjasama dengan Halal Institute yang tentu di-backup dalam hal ini oleh Bank Indonesia. Tentunya di sini saya sangat mengapresiasi kepada inisiasi atau inisiator dari Halal Center Pajajaran. Karena memang beberapa hal tentunya BI di dalam hal ini salah satu juga mendorong Universitas Pajajaran memiliki kantin akademik halal dan thayyibah. Saya menyampaikan ini penting sekali karena
inisiasi ini sebenarnya sudah dibicarakan dengan BPJPH dan selalu saya menyampaikan karena memang kantin akademik halal dan Toyibah itu memang salah satunya lahir itu di Universitas Brawijaya Malang dan alhamdulillah kantin akademik Universitas Brawijaya Malang ini sudah sertifikat halal, walaupun memang prosesnya pada saat pengajuan justru sebelum BPJPH terlahir secara penuh sebagai institusi yang menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 33 Jaminan Produk Halal. Bapak Ibu sekalian peserta yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan Halal Institute, sebenarnya Halal Institute ini adalah yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja dan memiliki SKKNI khusus atau SKK khusus penyedia halal. Dan Halal Institute ini sudah melaksanakan kerjasama dengan BPJPH. Jadi dasar itulah maka kita melaksanakan karena bagaimanapun apa yang kita lakukan harus secara legal formal dijalankan sehingga tidak ada hal yang perlu disangsikan dalam menjalankan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya ini merupakan peristiwa pertama di mana pelatihan ini seperti yang disampaikan ini yang ke-8, tapi merupakan pelatihan pertama dengan formulasi metode daring. Nah, harapan kami tentu biasanya saya bertemu langsung dengan para peserta dengan harapannya memberikan semangat betapa pentingnya penyelia halal. Penyelia halal ini berbeda dengan auditor halal. Auditor halal itu tugasnya mengaudit. Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab di dalam proses produksi halal. Nah, ini bedanya, nilai strategisnya di situ. Jadi kalau auditor halal itu di lembaga pemeriksa halal, kalau penyelia halal di perusahaan biasanya ditempatkan di Department of Quality Control, merupakan bagian dari itu. Tetapi kalau membina UMK mikro kecil, biasanya memang inisiatifnya ditaruh di halal center. Nah, supaya apa? Tentu ini sebuah struktur organisasi karena memang kegiatan ini bukan individual. Nah, memang di dalam pengangkatan dan pemberhentian penyelia halal ini dilakukan oleh tentunya kalau di dalam perusahaan tentu perusahaan yang mengangkatnya. Dasar mengangkatnya adalah dari hasil tentunya deskripsi dari hasil pelatihan menjadi dasar pertimbangan bahwa mereka adalah kompeten di dalam bidang sebagai penyelia halal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pasal 1 di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu menegaskan penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal. Makna bertanggung jawab itu berarti dia memahami secara totalitas terhadap proses tersebut, bahkan bahan baku dan sebagainya. Karena itu memang idealnya seorang penyelia halal, walaupun deskripsinya tidak begitu jelas seperti auditor halal yang sangat connecting dengan background-nya. Seorang penyelia halal di bidang farmasi tentu akan menangani terkait dengan obat-obatan dan sebagainya. Begitu juga yang terkait dengan pangan dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka untuk menunjukkan tingkat profesionalitas. Nah, SKK khusus penyelia halal ini yang dari Halal Institute memang sudah dihibahkan kepada BPJPH untuk dinaikkan menjadi SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dan ini lagi disiapkan oleh BPJPH karena sebelumnya di 2019 auditor halal itu sudah menjadi SKKNI auditor halal. Nah, ini adalah bidang profesi yang sangat penting sekali tadi dibutuhkan untuk semua lini proses produksi, baik itu sesuai dengan ketentuan di dalam tetapan definisi produk halal adalah barang dan atau jasa yang melingkup bidang makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, barang biologi, dan barang kimia. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian, kami paham bahwa Bapak Ibu sekalian peserta hari ini tentu memiliki background yang sangat connecting
baik itu di dalam konteks regulasi, hukum, ataupun yang menyangkut tentang produk tersebut. Nah, penyelia halal di sini memang salah satu persyaratannya adalah harus tentunya persyaratannya pertama beragama Islam dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Lalu di sini juga terkait untuk hal ini memperoleh sertifikat penyelia halal itu sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 bahwa penyelia halal harus mengikuti diklat sertifikat penyelia halal. Tadi sudah dijelaskan oleh pengelola Halal Institute, saya pikir semuanya sudah jelas dan saya berharap untuk mengikuti materi semuanya supaya apa yang disampaikan ini paham, karena memang tanggung jawab pertama sebagaimana yang saya sampaikan, tugas penyelia halal bertanggung jawab di dalam proses produksi halal. Yang kedua, mendampingi ketika ada proses audit dilakukan di tempat tersebut. Maka penyelia halal ini yang harus melakukan mendampingi auditor. Dan juga tentu mengelola sistem manajemen yang ada. Jadi seluruh dokumen yang menyangkut tentang hal kehalalan produk memang harus dikuasai oleh penyelia halal ini. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti akan diperjelas dengan tahapan-tahapan yang harus diikuti. Kemudian saya menegaskan bahwa sampai saat ini terkait dengan jaminan produk halal tentunya mengacu kepada Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Walaupun ada undang-undang, jadi Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Namun pelaksanaannya wajib sertifikasi halal itu dimulai 17 Oktober 2019. Untuk makanan minuman, kebijakan dari BPJPH memiliki rentang waktu 5 tahun untuk pembinaan. Di luar makanan minuman, seperti misalnya obat, kosmetik, dan sebagainya, itu memiliki rentang waktu pembinaan 7, 10, 15 tahun, khusus untuk produk biologi dan alkes resiko D ini diatur dalam peraturan presiden tersendiri. Ini kebijakan yang sudah kita sepakati berdasarkan masukan dari pelaku usaha dan komunikasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanannya tentu kita mendengar adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini tolong jangan diartikan bahwa memang ada bagian dari UU nomor 1133 itu menyangkut jaminan produk halal dalam rangka lebih mengefisiensikan, lebih mendeskripsikan untuk menjalankan proses jaminan produk halal ini menjadi lebih refleksinya lebih kepada good governance dan tentunya dalam rangka mengadaptasi persaingan global dengan tidak mengurangi makna dari kehalalan produk, di mana tiap kali saya menegaskan bahwa fatwa halal itu ada di wilayahnya Majelis Ulama Indonesia. Ketetapan halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia itu menjadi dasar bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk mengeluarkan sertifikat halal. Itu pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami. Jadi memaknai hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja jangan dirancukan dengan memaknainya bahwa UU 33 sudah tidak berlaku lagi. Bukan. UU 33 itu tetap ada, namun sinkronisasi penyempurnaannya tidak semua pada pasal-pasal itu ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Inti dari semangat Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana sinkronisasi antara undang-undang yang ada untuk menjadi lebih efisien sehingga pekerjaan yang dilalui ini menjadi satu titik yang lebih cepat dijalankan. Saya memberi contoh. Kalau dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, proses sertifikasi itu membutuhkan waktu 97 hari kerja. Tetapi ketika ini menjadi masalah, maka UU Cipta Kerja itu mengakumulasi dan mendiskusikan bahwa proses sertifikasi halal membutuhkan waktu
maksimal 21 hari kerja. Nah, inilah beberapa hal. Jadi ada perubahan-perubahan, termasuk di dalamnya tentu yang terkait dengan kelembagaan macam lembaga pemeriksa halal, pembimbing halal, dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan memahami secara utuh tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang implementasinya, lalu Peraturan Menteri Agama Nomor 26, menyusul tentunya Undang-Undang Cipta Kerja di bagian produk halal. Karena memang tadi saya sampaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini coverage-nya luar biasa besar di antara kementerian lembaga. Jadi tidak hanya membahas spesifik pada jaminan produk halal. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Sa'duddin Sabilur Rasyad untuk mengambil alih kegiatan ini. Selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa melaksanakan kegiatan ini sampai di akhir kegiatannya. Sukses selalu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sukoso, Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, saya akan review sedikit bahwa ini adalah angkatan ke-8, pelatihan penyelia angkatan ke-8, dan ini kelas pertama yang menggunakan sistem daring atau online. Kemudian di pelatihan ini juga akan diupdate informasi-informasi terbaru terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian tentang SKK khusus penyelia halal yang dimiliki Halal Institute yang akan dinaikkan menjadi SKKNI di bawah BPJPH. Nah, kemudian dalam pelatihan ini juga akan diterangkan materi tentang SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal yang belum dirilis secara resmi, tapi draftnya akan kita terangkan gitu. Kemudian kita juga masih menunggu PP, peraturan pemerintah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian peserta juga akan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala BPJPH. Kemudian review berikutnya dari Profesor Sukoso tadi bahwa penyelia halal dan auditor halal adalah dua profesi dan pekerjaan yang berbeda. Keduanya sama-sama penting dan punya peran. Pak Sa'duddin, suaranya, mohon maaf. Ya, landasan dari jaminan produk halal ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan kemudian peraturan turunannya insya Allah akan keluar dalam waktu dekat, yaitu PP tentang Cipta Kerja yang terkait dengan klaster halal, dan juga peraturan Menteri Agama, disusul oleh peraturan Menteri Agama. Nah, itu kira-kira review dari dua sambutan tadi, baik dari Halal Institute maupun dari BPJPH. Kemudian menginjak acara berikutnya adalah penyampaian materi tentang regulasi halal oleh Sekretaris BPJPH, Bapak Muhammad Lutfi Hamid, yang dialog ini akan dipandu oleh Pak Ustadz Ahmad Fatoni. Silakan, waktu dan tempat kami estafetkan, kami serahkan ke Pak Ustadz Ahmad Fatoni. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sa'duddin. Terima kasih Prof. Sukoso. Selamat bergabung Pak Lutfi. Langsung aja mengingat ini waktunya sudah mepet karena memang jam asarnya jam 15 lebih ya, 15.26 untuk Jakarta. Langsung saja kita ke materi pertama tentang regulasi jaminan produk halal dan kaitannya dengan penyelia halal. Slide-nya dari
Saya Pak Lutfi ya. Dari Mas Fatoni juga nggak apa-apa. Oke. Atau dari Pak Lutfi, dari saya. Bisa, ini dari saya juga bisa nih. Oke, monggo Pak Lutfi. Untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan di kolom chat izin bertanya gitu. Nanti apa namanya kita aktifkan mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan setelah pemaparan oleh Pak Lutfi selesai. Ya, terima kasih monggo Pak Lutfi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Arifin, Bapak Sa'aduddin, dan tentu moderator Mas Fatoni yang kami hormati pula, dan tentu yang kami hormati Bapak Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Profesor Insinyur Sukoso, MSc, PhD, dan seluruh peserta pelatihan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang kebetulan saat ini sesinya adalah untuk aspek penyeliah halal, yang kami hormati seluruh fasilitator untuk kegiatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang pertama bahwa memang persoalan penyeliah halal ini itu merupakan satu kebutuhan yang sangat vital, karena dalam sistem jaminan produk halal kita ataupun dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, penyelia ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha. Mohon izin Pak Lutfi. Ya. Apa namanya di slide-nya diklik yang itu Pak, slide show-nya yang kanan bawah Pak. Ya. Iya, biar full screen. Ya, oke, mohon maaf. Ya, terima kasih. Jadi memang ini menjadi satu hal yang penting, mengingat penyeliah halal ini menjadi salah satu prasyarat terhadap permohonan pengajuan sertifikat halal di Indonesia. Benar bahwa penyeliah halal itu berbeda dengan auditor halal, karena penyeliah halal itu ada di pelaku usaha, sementara auditor halal ada di LPH. Namun keduanya mempunyai satu prasyarat yang kuat, yaitu integritas. Meskipun nanti posisi ini kemudian disederhanakan dengan istilah memiliki wawasan yang luas, memahami syariat tentang kehalalan produk. Nah, ini sesungguhnya memberikan pesan bahwa keduanya mempunyai integritas yang kuat dalam hal yang satu melakukan audit, yang satu secara intensif melakukan pendampingan terhadap proses produksi. Di samping juga tentu harus mampu melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap proses produksi halal yang nanti akan kami jelaskan lebih luas. Nah, apa korelasinya dengan keuntungan dengan teman-teman dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjadjaran? Ini menjadi sangat menarik ketika kemudian kegiatan ini juga didiseminasikan terhadap mahasiswa ataupun bahkan lembaga-lembaga, asosiasi binaan, UMK ataupun pelaku usaha di lingkungan Universitas Padjadjaran, karena ini juga bagian daripada pengabdian masyarakat dalam tridharma perguruan tinggi. Tentu ini juga akan menarik. Di samping memang ini merupakan sebuah profesi khusus, profesi lain yang sangat penting untuk diketahui dalam perkembangan
industri halal di Indonesia. Itu sekedar pengantar kami dalam kesempatan ini, sehingga kami sekali lagi mengapresiasi kepada Fakultas Teknologi Pertanian Pajajaran, kepada Bank Indonesia, dan tentu teman-teman dari Halal Institute yang telah framing kegiatan ini sehingga cukup mendapatkan perhatian dan keseriusan dari para peserta. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, memang sering kita memaknai undang-undang jaminan halal ini, jaminan produk halal ini itu adalah sebuah undang-undang yang mempunyai nilai tidak multikulturalistik gitu, atau dia justru menjadi segregasi terhadap timbulnya sikap kejiwaan keagamaan yang justru memicu memantik fanatisme. Kalau kita memaknainya adalah hanya persoalan sertifikasi halal atau jaminan produk halal ini hanya pada aspek kesyariahan, boleh jadi statement itu ada benarnya. Tetapi ketika kita memaknai bahwa jaminan produk halal ini atau Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini adalah merupakan satu upaya yang tidak saja berkait dengan persoalan terpenuhinya kenyamanan, keamanan, keselamatan, kepastian, ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal, tidak hanya pada aspek itu saja, tapi juga pada aspek nilai-nilai ekonomi, maka ini juga menjadi sesuatu yang sangat vital adanya jaminan produk halal ini. Maka tadi sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Badan bahwa jaminan produk halal ini memang akhirnya mempunyai irisan segmentasi yang sangat luas terhadap berbagai perilaku bisnis yang ada di Indonesia. Tidak saja persoalan makanan, tetapi juga persoalan-persoalan lain yang berkait dengan barang-barang konsumsi atau barang yang kemudian digunakan, dipakai, dimakan, tetapi juga persoalan jasa. Termasuk misalnya adalah jasa penyembelihan, ini yang paling mencolok dan vital. Nah, kenapa saya katakan ini menjadi sangat penting? Karena begini, Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim, seiring dengan nuansa keberagamaan yang mulai makin sadar terhadap seluruh nilai-nilai yang ada dalam agama, menjadikan sikap keberagamaan yang mulai berubah. Bahkan terlebih ketika semakin susahnya memilah pola keberagamaan yang substansialistik, yang mengambil hakikatnya agama dengan kelompok agama yang formalistik, yang selalu mengedepankan nilai-nilai formal gitu. Ini menjadi semakin susah. Kalau dahulu dalam persepsi Clifford Geertz, Islam itu ya hanya santri, priayi, abangan. Bagi yang santri berarti mengerti nilai-nilai agama secara total. Bagi yang abangan dan priayi, yang penting secara substansi dia menjalankan. Hanya begitu saja. Tetapi kalau sekarang ini sudah susah. Masing-masing kadang-kadang seorang yang abangan atau seorang yang priayi gitu, itu juga kepingin menampilkan formalitasnya. Terbukti sekarang apa?
jilbab sudah menjadi tren gitu. Sholat atau enggak sholat, bahkan rambutnya botak atau enggak botak begitu tetap pakai jilbab gitu ya. Jadi jilbab ini sudah menjadi gaya hidup gitu. Tanpa memaknai, tanpa harus bertanya mengenai substansinya apa. Nah, begitu juga dengan halal. Dipantik dengan isu Denko pada saat sekitar tahun 80-an, kemudian belakangan juga cukup banyak beberapa isu, sampai kemudian juga Ajinomoto yang menjadi bagian yang tidak terelakkan dari fragmen pelengseran pemerintah, presiden pada saat itu. Belakangan juga ada hoax tentang white coffee misalnya, atau benturan standar antara Badan POM dengan LP POM MUI terhadap salah satu suplemen gitu, saya menyebutnya seingat saya adalah Biostin DS misalnya. Ini menunjukkan bahwa persoalan isu halal ini bisa mempengaruhi iklim investasi perdagangan di Indonesia secara luas. Dan ini membahayakan sekali. Sehingga ketika halal ini dinyatakan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi menjual produk halal, tidak saja meningkatkan nilai tambah, tapi juga mengamankan terhadap eksistensi dari produk itu sebelum kemudian ia didera oleh atau dihantam oleh isu-isu ketidakhalalan. Jadi inilah yang kemudian sertifikasi halal ini menjadi sedemikian pentingnya. Saya mungkin ini slide ini tidak saya baca secara satu persatu, tapi kemudian saya hanya ingin memberikan penekanan-penekanan tertentu bahwa persoalan halal ini ternyata bukan sekedar persoalan syariat semata-mata, tetapi lebih dari itu juga merupakan framing agar produk tersebut tidak kemudian diterpa, terpukul oleh isu-isu yang mendiskreditkan keberadaannya untuk tidak dikonsumsi atau untuk tidak layak jual di negara Indonesia ini. Di saat sentimen-sentimen keberagamaan menjadi avant-garde, menjadi ujung tombak bagi berbagai persoalan sosial, politik, bahkan ekonomi dan hukum. Ini kemudian ini saya rasa juga sudah cukup banyak diketahui bagaimana posisi BPJPH mempunyai kewenangan. Ini saya hanya ingin sekedar mengingatkan saja. Saya yakin nanti Mas Arifin atau teman-teman dari HI tentu akan menyampaikan beberapa aspek ini juga, yaitu apa yang disebut dengan produk adalah barang dan jasa. Nah, pada posisi ini beberapa hal nanti berkait dengan persoalan pengetahuan tentang sebagai seorang penyelia yang mengawasi proses produksi halal perusahaan itu akan menyangkut berbagai aspek dari seluruh atau akan menyangkut berbagai aspek dari apa yang disebut dengan produk, yaitu barang dan jasa. Itu saya lanjut saja. Sebelumnya mungkin. Nah, ini kami katakan tadi segmennya luar biasa karena ternyata yang disebut dengan barang itu juga bermacam-macam dan hampir seluruh aspek yang kemudian barang yang masuk
beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikat halal, ternyata juga sampai menembus pada diantaranya adalah yang dipakai yaitu sandang, penutup kepala, aksesori. Gitu. Nah, sandang ini meliputi juga pakaian, pakaian dalam, kaos kaki, jaket, dan mungkin sweater gitu. Kemudian penutup kepala bisa topi, bisa kerudung, bahkan helm. Gitu. Saya juga membayangkan kalau kemudian helm harus halal ini bagaimana gitu. Tetapi di atas segalanya kami juga tidak akan sembrono, tidak akan semena-mena untuk mengkonstruksi ini. Kami akan mengedepankan apa yang disebut dengan istilah positive list, di mana hal-hal yang memang tidak layak untuk diajukan sertifikat halal, kami akan menolaknya. Gitu. Sehingga misalnya kritik terhadap kasus yang lalu, kolkas di sertifikat halal, sandal jepit di sertifikat halal. Tentu ini di luar rasionalitas kita berbicara tentang kehalalan gitu. Karena apa? Karena kulkas tidak ada sesuatu yang unsur yang ada dari hewan, kecuali memang mungkin menggunakan barang-barang yang berbasis dari tulang mungkin, tetapi hampir jarang atau hampir tidak ada lah. Begitu juga dengan aksesori, kecuali memang aksesori itu berasal dari tulang ataupun barang-barang yang berasal dari hewan. Nah, kemudian juga barang gunaan yang digunakan, baik juga tadi sudah saya sampaikan, perbekalan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan umat Islam, dan seterusnya. Ini perlu kami sampaikan, ada satu isu yang juga dimunculkan di dalam perdagangan yang kebetulan tidak di Indonesia, tapi di mana? Di Mekah. Tasbih yang sering dibeli di Mekah itu konon kemudian diterpa isu itu dari tulang babi yang semula sesungguhnya adalah dikatakan itu tulang onta gitu. Itu kemudian isu yang digulirkan ternyata itu adalah tulang babi misalnya begitu. Ini kan sesuatu yang juga menciderai alat-alat peribadatan, termasuk juga membicarakan mengenai masalah sajadah yang made in China. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu kita perlu sekali untuk, dan ini sempat mengganggu kultur perdagangan yang ada di Arab Saudi dalam rangka memenuhi kebutuhan jamaah haji. Nah, ini kemudian juga alat kesehatan yang dimanfaatkan, tetapi juga berasal dari unsur hewan. Nah, ini adalah yang saya sampaikan tadi, bahwa pelaku usaha itu wajib memiliki penyelia halal karena memang ini dalam pengajuan permohonan sertifikat halal harus menunjukkan pemilik penyelia halal, kecuali UMK. UMK pada dasarnya bisa oleh pelaku usaha itu sendiri. Karena kenapa kok kemudian UMK dikecualikan? Karena asumsinya adalah UMK itu melakukan proses produksi itu berbasis industri rumahan. Sehingga si pelaku usaha itu sendiri sesungguhnya sudah mampu untuk mengontrol gitu. Berbeda dengan pelaku usaha menengah besar yang memungkinkan adanya cabang, memungkinkan adanya pabrik, yang semuanya itu tidak mungkin owner dari perusahaan itu mengontrol langsung atas proses produksi halal yang ada di perusahaannya. Jadi disitulah filosofinya kenapa kemudian pelaku usaha mikro kecil ini bisa atas dirinya pelaku pemilik usaha itu menjadi penyelia halal.
Tetapi meski dari itu negara tetap ataupun ya regulasi tetap memberikan ruang manakala ada pihak lain yang ingin melakukan fasilitasi terhadap keberadaan penyelia halal ini. Nah, namun sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa penyelia halal yang harus beragama Islam memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Jadi beragama Islam saja tidak cukup, itu. Tapi juga harus memiliki wawasan yang luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, harapan kami forum ini juga nanti akan ada pendalaman mengenai persoalan-persoalan fikih dari kehalalan produk, misalnya begitu. Nah, lalu kemudian penyelia halal ini dilakukan pelatihan itu seperti saat ini, baik dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga pelatihan yang terakreditasi, kemudian juga pihak-pihak lain yang ya tentu yang mempunyai secara regulasi mempunyai dibenarkan untuk melakukan pelatihan ini, maka si penyelia halal itu nantinya akan mendapatkan sertifikat penyelia halal. Jadi untuk menjadi penyelia halal tidak harus lulus uji kompetensi, kecuali dalam pelatihan tersebut sekaligus mengikut sertakan adanya uji kompetensi. Gitu. Nah, uji kompetensi ini kepentingannya hanya untuk apa? Untuk menaikkan eksistensi daripada perusahaan itu sendiri, bahwa perusahaan itu mempunyai penyelia halal yang telah masuk lolos uji kompetensi. Tetapi bahwa sekedar untuk menjadi penyelia halal, lulus dari sebuah pelatihan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu sudah cukup yang bersangkutan bisa disebut sebagai penyelia halal. Nah, itu posisi penyelia halal. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas penyelia halal? Yaitu pada dasarnya penyelia halal itu mengawasi proses produksi di perusahaan. Kemudian yang kedua, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Yang ketiga, mengkoordinir proses produksi halal. Yang keempat adalah mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, pada posisi tugas ini yang saya sampaikan tadi, ini menyeluruh terhadap apa yang disebut dengan proses produksi halal itu sendiri, di mana di dalamnya ada aspek kemungkinan adanya penyembelihan, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Kebetulan ini kami konstruksi pada RPP pasal 53 dan 54. Gitu. Sehingga yang disebut dengan mengawasi PPH di perusahaan, jika memang di dalamnya ada unsur penyembelihan, ya seluruh aspek tentang penyembelihan. Gitu. Ini konstruksi ini mungkin berbeda dengan PMA 26 gitu. Kalaupun toh PMA 26 itu akan dijadikan sebagai acuan, ia hanya merupakan bagian daripada SOP selamat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini nantinya. Gitu. Mungkin dari para peserta ada yang telah membaca di PMA 26 itu di pasal 55 begitu, mungkin kok menjadi berbeda begitu, karena kita ingin mengkonstruksi dalam pasal 54 itu
yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini ya seluruh aspek, termasuk aspek misalnya penyediaan bahan pada seluruh aspek-aspeknya, gitu. Nah, termasuk bagaimana melakukan penentuan tindakan perbaikan maupun pencegahan terhadap penyediaan bahan. Nah, ini nanti akan secara detail gitu harus dikuasai ketika kita sudah membaca secara lengkap standar SKKNI, SKK khususnya dari penyelia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, penetapan penyelia halal oleh pelaku usaha itu ya dilakukan oleh pimpinan pelaku usaha menyampaikan penetapan untuk disampaikan kepada BPJPH. Ini bisa saja pada saat mereka akan mengajukan sertifikasi. Yang menarik dalam hal auditor itu dibatasi hanya untuk 1 LPH. Tetapi untuk penyelia halal dia bisa mendampingi proses produksi dan seluruh kewenangan atau kewajiban pelaksanaan atau kewenangan sebagai penyelia halal di beberapa perusahaan. Persoalan kemudian apakah ini dikhawatirkan akan membocorkan rahasia perusahaan, itu adalah persoalan komitmen dan kontrak yang dilakukan antara seorang pengusaha dengan seorang penyelia. Bisa saja kemudian jika memang si pelaku usaha atau pemilik usaha ini merasa tidak khawatir dengan dengan kerahasiaan perusahaan, penyelia bisa saja bekerja di tempat yang lain meskipun berbeda perusahaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam hal penetapan penyelia halal bagi pelaku usaha mikro kecil, ini di dalam RPP juga kita sebutkan didasarkan atas sertifikat tanda lulus pelatihan penyelia halal. Ini terinspirasi dari dan kemudian dalam konteks fasilitasi ini seperti pasal 58 terinspirasi dari Undang-Undang Cipta Kerja pasal 28. Nanti silahkan dilihat di sana. Lanjut. Nah, posisi penyelia ternyata juga akan menjadi sasaran terhadap pengawasan jaminan produk halal. Jadi mohon maaf, eksistensi, kredibilitas, dan integritas penyelia ini juga menjadi bagian daripada pengawasan jaminan produk halal. Nah, ketika ternyata penyelia ini tidak cukup mempunyai integritas, bahkan mungkin kredibilitas dan tentu kompetensi, maka pengawas JPH berhak untuk memberikan rekomendasi atas keberadaan penyelia halal yang tidak memiliki kualifikasi yang layak sebagai penyelia halal. Dan ini sekali lagi menjadi bagian daripada sasaran terhadap pengawasan jaminan produk halal. Nanti mengenai pengawasan jaminan produk halal ini, nggak apa-apa lah, toh juga BPJPH nggak bakalan bisa mengawasi penyelia halal di semua pelaku usaha. Bapak Ibu yang kami hormati, pengawasan jaminan produk halal itu kami melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, bahkan juga dengan pemerintah daerah, serta institusi lain. Siapa institusi ini? Bisa halal center, bisa LPH, di mana ia mempunyai tugas dan fungsi dalam konteks pengawasan. Gitu. Jika nanti misalnya kami meminta survei mengenai keberadaan penyelia halal bagi pelaku usaha X, lalu kemudian dari survei tersebut menyebutkan bahwa
ternyata penyelia halal di luar daripada ekspektasi kita, itu bahwa mereka banyak yang tidak kredibel, banyak yang tidak mempunyai kompetensi dan seterusnya. Nah, sampai pada posisi itulah kemudian tentu hasil survei itu menjadi bahan kami untuk melakukan stressing pengawasan jaminan produk halal pada aspek penyelia halal. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam ketentuan peralihan kami, tentu ini saya pikir sudah tidak perlu lagi dipersoalkan. Penyelia halal dari perusahaan yang sudah ada sebelum peraturan ini diundangkan, tetap kami akui sebagai penyelia halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini paling lama 2 tahun, terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Nah, artinya apa? Jika ada penyelia halal yang selama ini belum mengikuti pelatihan tetapi sudah terlanjur pada saat sertifikasi itu menuliskan adanya penyelia halal, maka kami masih memberikan toleransi. Tetapi dalam konteks 2 tahun ini, untuk status penyelia halal harus tunduk terhadap peraturan pemerintah yang diundangkan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya rasa alur proses sertifikasi halal UUCK. Nah, saya hanya ingin memasukkan beberapa aspek yang mungkin di luar aspek penyelia halal, tetapi ini menjadi penting. Ada 2 aspek yang nantinya, yang tadi saya sebutkan itu aspek yang bersifat reguler, saya yakin itu sudah bisa dipahami. Yang lain adalah aspek pernyataan halal, self-declare. Mumpung ini kami bertemu dengan para akademisi dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjadjaran, menjadi sangat penting. Kami juga ingin melakukan diseminasi informasi sebagai counter narasi kami. Apa itu? Bahwa self-declare atau pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha mikro bukan merupakan sebuah perilaku yang menyimpang dari substansi kehalalan. Ini perlu dicatat. Jadi Undang-Undang CK yang menyatakan bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil berdasarkan pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha itu tidak kemudian serta-merta itu saja. Tetapi harus juga diikuti dengan ayat berikutnya, yaitu apa? Yaitu standar kehalalan produknya ditentukan oleh BPJPH. Mana standar kehalalan produknya? Ya ini yang kemudian kami mohon maaf, ini slide ini terus terang agak belum dibenahi, itu saya kelewat, itu. Ini pendamping ini mestinya pendamping sudah ada di sini. Gitu ya. Ini yang belum kami revisi. Pendamping ini posisinya sudah ada di sini sehingga ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan persyaratan adanya bahan yang tidak beresiko. Ini juga mohon maaf kami salah menggunakan istilah bahan pendukung. Jadi pokoknya seluruh bahan dan proses produksi itu dipastikan kehalalannya. Sekali lagi, bahan dan proses produksinya dipastikan kehalalannya. Baik bahan itu tidak beresiko, tentu pastinya begitu, maupun bahan yang dianggap beresiko. Tetapi bisa dipastikan kehalalannya. Contoh, daging itu selalu disebut sebagai mempunyai resiko tinggi. Tetapi bagi pendamping PPH, ketika ia melakukan verifikasi dan validasi, menyatakan bahwa daging yang digunakan oleh pelaku usaha mikro kecil ini dinyatakan halal karena membeli dari tempat penyembelihan Haji Ibrahim, gitu. Dan memang penyembelihan di sana nyata-nyatanya halal, maka meskipun ia mempunyai resiko tinggi, ia disebut halal. Atau
ia menggunakan susu fermentasi. Ketika mengetahui bahwa bahannya itu adalah susu fermentasi dan ternyata susu fermentasi itu difermentasi oleh mungkin home industry itu yang memang proses produksinya sudah dinyatakan halal meskipun home industry itu belum bersertifikat halal, tapi pendamping bisa memastikan bahwa susu yang digunakan menggunakan fermentasi itu dengan proses produksi yang halal, maka pendamping PPH bersama dengan pelaku usaha berhak untuk menyatakan ikrar halalnya atas produk yang diberikan. Nah, lalu di mana ini posisi penyelia halal? Penyelia halal bisa dari pelaku usaha itu sendiri atau dari pihak lain yang difasilitasi oleh atau seseorang yang difasilitasi oleh pihak lain. Apakah itu ormas, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu kementerian atau pemerintah, baik pemerintah pusat daerah atau badan usaha, misalnya BUMD atau BUMDes gitu, itu pengen memproduksi atau melatih penyelia yang nanti akan diberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro. Silakan saja. Gitu. Nah, ini akan menjadi perannya Halal Institute juga, bahwa sangat mungkin kita mendorong BUMDes gitu yang saat ini telah menjadi badan usaha milik desa ini sebagai sebuah entitas, bisa saja kita dorong mereka untuk mendampingi pelaku usaha mikro kecil yang ada di wilayah itu. Nah, pada saat itulah setelah ini dinyatakan halal, bisa langsung meminta kepada BPJPH mengajukan permohonan sertifikat halalnya. Dan MUI mengeluarkan penetapan kehalalannya, selanjutnya sertifikat halal bisa diberikan. Ini, jadi mohon maaf saya dalam flowchart ini ada beberapa hal yang perlu nanti dibenahi. Insya Allah nanti kami akan sampaikan pembenahannya. Nah, itu posisi penyelia halal dalam UMK. Jadi tidak yang melakukan self declare. Jadi tidak berarti bahwa dengan adanya pendamping PPH kemudian penyelia itu tidak ada. Bisa saja tetap ada, baik oleh si pelaku usaha itu sendiri maupun difasilitasi oleh pihak lain. Nah, ini yang lain adalah bahwa pelaku usaha ini yang mengajukan permohonan sertifikat halal, perpanjangan sertifikat halal, tidak mengalami perubahan PPH dan komposisi bahan dengan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menunjukkan hasil pengawasan oleh pengawas JPH, bisa langsung dimintakan penerbitan sertifikat halalnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini penting sekali. Disinilah pentingnya peran penyelia halal terhadap pelaku usaha yang akan melakukan perpanjangan atau pembaruan sertifikat halal. Gitu. Jadi bagaimana ini? Tidak perlu pakai LPH? Ya tidak perlu. Gitu. Lawang sejak kemarin pakainya tepung. Gulanya juga gulanya itu, nggak ada tambahan lain. Masa harus pakai LPH lagi? Ini memperpanjang alur proses sertifikasi. Lalu bagaimana dengan MUI-nya? Ya MUI juga tetap. Karena fatwa kok pakai durasi. Kan gitu. Ada yang berseloroh, masa fatwa kok kayak lagu gitu. Pakai durasi 6 menit gitu. Pakai durasi 4 tahun. Ya selama itu tetap halal, ya sudah halal terus. Tidak kemudian menjadi tidak halal. Menjadi tidak halal ketika terjadi perubahan atas komposisi bahan. Menjadi tidak halal ketika terjadi proses perubahan proses produksi halal.
di mana proses produksi halalnya kemudian diragukan atas ketidakhalalannya. Tetapi selama polanya sama, gitu, misalnya adalah roti tawar, gitu. Roti tawar itu ya begitu itu, gitu. Kalau kemudian kok roti tawar ada rasa manis-manisnya, mungkin pembuatan roti tawar dicampur dengan le mineral, misalnya begitu, jadi ada manis-manisnya. Gitu. Nah ini ketika sudah ada pencampuran begitu, nah ini ada proses, ada komposisi bahan yang dirubah. Tetapi kalau roti tawarnya ya tetap begitu-begitu saja sejak dahulu, ya sudah. Nah disinilah maka bisa langsung. Nah pada posisi ini lagi-lagi kami ingin menekankan pentingnya eksistensi dari penyelia halal. Ini Bapak Ibu, saya rasa ini juga tidak cukup penting karena nanti ini akan dibahas oleh teman-teman. Posisi tentang pentahapan ini juga saya yakin nanti juga akan ada, atau mungkin slide ini cukup bisa dibaca karena tidak perlu ada penjelasan yang lebih lanjut. Demikian Pak Fatoni yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin kita buka ruang untuk tanya jawab. Silahkan Bapak. Iya, terima kasih Pak Lutfi. Di mute itu Mas ya. Oh iya, terima kasih Pak Lutfi, pemaparannya sungguh menarik. Tapi karena memang pandemi ini pelatihan penyelia nggak bisa dilakukan secara luring ya. Barangkali kalau secara luring mungkin para peserta akan lebih ger lagi. Pak Lutfi akan keluar ilmu-ilmunya kalau ini pemaparannya itu secara langsung. Termasuk tadi ada manis-manisnya. Dan ini adalah materi yang paling update karena saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Lutfi ini adalah Sekretaris BPJPH yang saat ini sedang concern untuk rancangan peraturan pemerintah terkait dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja karena ada klaster jaminan produk halal. Seperti yang disampaikan sama Prof. Sukoso tadi bahwa UU JK ada klaster jaminan produk halal yang merubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dan ini adalah informasi paling update yang dipersembahkan Pak Lutfi kepada teman-teman dari Universitas Padjadjaran. Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan ditulis di chat nanti di kolom chat nanti mic-nya akan saya unmute, jadi pertanyaannya bisa melalui suara, tidak melalui tulisan. Silakan. Atau mungkin barangkali sudah dirasa cukup sangat jelas ya. Ini termasuk di WA Group juga ini pesertanya 63 nih Pak Lutfi. Ya, terima kasih. Sangat banyak ini. Nah, ini ada dari Pak Samun. Jika dicermati, proses kehalalan produk nampaknya berada di proses akhir, perlu dipikirkan agar bahan-bahan baku yang akan digunakan sebelumnya juga sudah disertifikasi halal, sehingga bahan-bahan sudah halal tanpa membebani produsen akhir minta sertifikat halal. Itu sekaligus pertanyaan, monggo dijawab Pak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Jajah, Pak Samon atas pertanyaan itu. Memang satu hal yang perlu kita dorong sesungguhnya adalah persoalan membangun skala prioritas dalam sertifikasi halal, utamanya terhadap bahan baku dan bahan baku atau dari hulunya gitu.
pada saat kami ingin menyusun penahapan, kami ingin memasukkan itu dalam penahapan sertifikasi halal. Tetapi kami menjadi kesulitan ketika kami hanya mengkhususkan bahan baku ini hanya pada makanan dan minuman. Karena itu sudah masuk dalam kriteria penahapan awal sertifikasi, kewajiban sertifikasi bagi produk. Insya Allah nanti bisa teman-teman HI menunjukkan pentahapan itu. Nah, tetapi kami mengambil kebijakan bahwa produk luar negeri atau impor yang masuk ke Indonesia, kami coba batasi tidak semua produk itu masuk ke Indonesia yang bisa disertifikasi halal oleh lembaga halal luar negeri. Kecuali bahan baku, bahan penolong, dan juga sembelihan. Gitu. Bahan jadi, gitu, dalam hal ini produk jadi, misalnya seperti permen, kemudian mungkin kue tertentu, itu dalam RPP ini kita dorong untuk disertifikasi di Indonesia, tidak oleh lembaga halal luar negeri. Kenapa? Karena pertama, ini akan menjadi sangat rumit kepastiannya terhadap produk halal yang barang jadi dari luar negeri. Hari ini saja kami telah mendapatkan komplain dari Kalimantan Barat berkait tentang label halal Singapura berupa kopi dan beberapa permen dan beberapa makanan-makanan tertentu yang dari halal Singapura. Nah, ternyata kontrol kita terhadap label halal Singapura ini kesulitan. Gitu. Karena di sana di Tengare beberapa label halal itu adalah tidak asli. Nah, maka dalam RPP ini semoga ini nanti juga ini lolos, karena ini yang paling riskan adalah kita membatasi yang boleh mendapatkan sertifikat halal dari luar negeri itu oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri hanya bahan baku, bahan penolong, dan sembelihan. Nah, memang untuk konteks dalam negeri kita akan terus mendorong agar bahan-bahan pokok atau bahan-bahan baku lebih tepatnya itu bersertifikat halal. Agar apa? Agar proses sertifikasi itu lebih gampang. Tetapi sekali lagi Bapak, kami sampaikan bahwa kami telah mencoba untuk mendiversifikasi lingkup LPH. Nanti silahkan Bapak membaca atau mungkin nanti saya share di sini kalau masih memungkinkan sambil ini mengenai lingkup LPH. Jadi LPH itu kami buka dengan 4 kategori, yaitu LPH yang mempunyai atau mempunyai lingkup kegiatan verifikasi dan validasi, LPH yang mempunyai lingkup kegiatan inspeksi, LPH yang mempunyai kegiatan lingkup inspeksi terhadap rumah potong hewan atau unit potong hewan, dan LPH yang mempunyai lingkup inspeksi untuk audit dan juga inspeksi serta pemeriksaan jika diperlukan. Nah, saya coba sambil ya. Oh, kepanjangan.
Nah, jadi mohon maaf ini saya tampilkan di sini. Udah di-share belum? Udah ya, udah kelihatannya. Jadi ini Bapak. Nah, apa yang menjadi usulan Bapak tadi? Instrumennya sudah kita bangun semuanya, gitu. Jadi kenapa kok kami membuat ada lembaga yang verifikasi validasi? Ya kalau memang semuanya sudah tersertifikasi, maka LPH-nya cukup lembaga verifikasi validasi, tidak harus lembaga sertifikasi produk dengan SNI 17065. Tidak harus, yaitu di bagian D ini cukup bagi LPH dengan SNI 17029 di verifikasi dan validasi ini. Jadi artinya kami memang instrumennya sudah kami bangun gitu. Agar percepatan layanan sertifikasi ini di samping kita mendorong hulu untuk segera tersertifikasi produk, instrumennya yang ada di lapangan juga kita siapkan. Salah satunya adalah membuat lingkup kegiatan lembaga pemeriksa halal ini tidak semata-mata hanya satu. Kalau dahulu kan semuanya diukur seolah-olah LPH itu harus masuk dalam bingkai standar SNI 17065. Nah itu nanti yang bisa mendirikan hanya beberapa saja. Hanya Universitas Padjadjaran, ITB, LPPOM MUI, Sukovindo, kira-kira begitu. Nah, sementara LPH-LPH yang lain yang ingin kita bangun dalam ekosistem halal ini menjadi tidak bisa dilakukan akselerasinya. Nah, itu kira-kira Pak Samaon. Jadi saya mencoba untuk menjawab lebih luas dari sekedar pertanyaan yang tadi. Mungkin ada yang lain, silahkan. Ya, terima kasih Pak Lutfi penjelasannya. Yang selanjutnya ini dari Bu Sofia. Bagaimana cara Halal Center meregistrasi para penyelia dan bagaimana mekanisme pembagian kerjanya? Monggo Pak Lutfi. Ya, sebentar. Biar saya membaca juga. Iya. Jika saya cermati, sebentar. Bagaimana cara Halal Center meregistrasi para penyelia dan bagaimana mekanisme pembagian kerjanya? Mohon izin, maksudnya mekanisme pembagian kerja yang dimaksud apa ya? Kira-kira. Silakan Bu Sofia, bisa unmute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Lutfi. Saya kebetulan sekarang menduduki jabatan Ketua Pusat Riset Padjadjaran Halal Center. Artinya nanti kami akan mengkoordinir semua penyelia yang ada di Unpad gitu ya. Nah, mungkin perlu saya informasikan bahwa Bapak Ibu yang ada di sini adalah peserta dari berbagai fakultas, jadi bukan dari satu fakultas teknologi industri pertanian saja, Pak. Jadi ada 13 fakultas yang mengikuti ini baik eksak maupun non eksak gitu ya. Jadi berbagai bidang ilmu. Nah, berarti kan nanti pada saat para penyelia ini sudah resmi menjadi penyelia kan nanti ada di daftar BPJPH mungkin ya terregistrasi atau bagaimana, dan kemudian apakah nanti cara mekanisme pembagian kerjanya itu sama dengan auditor ya. Jadi nanti ada produk yang didaftarkan terlebih dahulu, kemudian penyelianya siapa, atau nanti yang membagi peran penyelia ini bekerja untuk UMKM itu siapa, mungkin begitu Pak. Baik, dalam konteks membagi peran penyelia, karena itu adalah milik dari pelaku usaha, tentu BPJPH tidak mempunyai kewenangan ke sana. Tetapi bahwa dengan IT base, kami akan terus mengupdate data kami bahwa penyelia-penyelia yang akan didaftarkan kepada kami, baik didaftarkan dengan secara rombongan apa ya, kumulatif apa? Berkelompok Pak.
berkelompok gitu, atau di saat ia mengajukan kolektif, maksudnya berkelompok kolektif, atau dia diajukan di saat dia mengajukan mengajukan permohonan sertifikasi produk, itu tentu akan kami atur dalam ITBIS kami gitu. Terlebih bagi penyelia yang sudah mengikuti lolos uji kompetensi. Kira-kira itu, Mbak. Gitu. Jadi boleh seperti ini ya Pak, sekarang kan Unpad banyak permintaan pendampingan ya, jadi kami langsung saja ongoing mendampingi para UMKM, juga mungkin Pemda gitu ya yang meminta UMKM binaannya untuk didampingi, jadi kita bisa langsung on proses gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi itu adalah internal Unpad gitu ya. Baik. Tadi saya mohon maaf, saya pikir hanya teknologi pertanian, jadi kepada semua fakultas yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak Lutfi. Ya, terima kasih juga Mbak Sofia. Ya, selanjutnya Pak Lutfi dari Pak Tubagus, mohon penjelasan mendasarkan pengalaman jaminan produk jasa bidang pengemasan dan distribusi. Mungkin bagaimana sertifikasinya mungkin barangkali ya untuk jasa pengemasan dan distribusi terkait produk yang diwajibkan halal ya. Mungkin Pak Lutfi. Jadi begini, berkait dengan soalan jasa ini. Halo, suara saya kok bergema ya? Tapi jelas Pak Lutfi. Oh ya, berarti jelas. Tempat saya. Jadi terkait dengan persoalan jasa ini, itu ketika lembaga atau perusahaan yang menyediakan jasa ini itu mengajukan sertifikasi halal. Gitu. Sertifikasi halal. Meskipun sesungguhnya posisi jasa pengemasan dan distribusi ini akan menjadi bagian tracing terhadap produk dalam bentuk barang yang diajukan sertifikatnya. Gitu. Jadi misalnya mohon maaf ada daging olahan, misalnya begitu. Nah, daging olahan ini diajukan sertifikat halalnya. Tentu daging olahan ini ada aspek pengemasan dan pendistribusian. Pada saat mengajukan sertifikat pengemasan dan sertifikat halal daging olahan ini, LPH tentu akan juga melihat bagaimana mekanisme atau proses produksi terhadap mekanisme pengemasan dan pendistribusiannya. Apakah mekanisme pengemasan pendistribusiannya itu ditengarai ada unsur ketidakhalalan bercampur dengan daging yang haram, atau pengemasannya juga dengan pola pengemasan yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan sarana yang dijamin kehalalannya atau tidak. Nah, di sini sesungguhnya lebih pada lebih pada sertifikasi produk dalam arti barang. Namun, nah ini mohon maaf Bapak, namun ketika perusahaan jasa pengemasan dan pendistribusian itu sudah mengajukan sendiri sertifikasinya, ya tentu LPH menjadi lebih ringan gitu. Karena jasa pengemasan dan pendistribusian yang ditunjuk oleh perusahaan daging olahan itu sudah bersertifikat halal. Gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi artinya bisa saja si pengusaha pengemasan dan pendistribusian ini itu perusahaannya itu sudah mensertifikasi halalnya, itu sehingga ini memudahkan bagi LPH untuk melakukan verifikasi dan validasinya. Kira-kira itu. Ya,
Terima kasih Pak Lutfi. Sangat clear penjelasannya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih pengen ditanyakan lagi, monggo. Selanjutnya dari Pak Yoga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf terkait pertanyaan bahan baku impor dari luar negeri yang ditanyakan Prosamun. Apabila ada sertifikasi halal dari Koser, nah ini Yahudi Pak, apa bisa disetarakan? Terima kasih. Monggo Pak Lutfi. Pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam apa tujuan daripada sertifikasi halal itu memang yang membutuhkan sertifikasi halal itu bukan hanya umat Muslim, tetapi juga masyarakat umat Yahudi. Dan pemahaman keharaman terhadap produk antara Yahudi dengan Islam hampir sama. Saya katakan hampir sama karena begini. Ada produk-produk, ada barang-barang yang di lingkungan umat Islam, dalam mazhab Islam, itu dinyatakan sebagai makruh ala tahrim. Contoh misalnya adalah hewan yang tidak bersisik. Pada mazhab Hanafi, Ja'fari mengatakan itu, bahkan Ja'fari mengatakan haram. Sama ternyata dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi memang ada kemiripan antara penentuan kehalalan produk antara Yahudi dengan Muslim. Termasuk juga mohon maaf, kalau di kita udang halal, tetapi orang Yahudi udang bagian yang ekstrim haram gitu. Karena apa? Bagian yang tidak bersisik tadi. Terasi haram karena itu tidak thayyib gitu. Ya menjijikkan lah dalam perspektif mereka gitu. Termasuk juga dari bangkai karena dari bangkai. Nah, itu perspektif Yahudi. Nah, bagaimana dalam konteks lembaga halal luar negeri dari pemahaman Yahudi? Apakah bisa diterima? Selama ada saling kesesuaian standar antara masyarakat Yahudi atau dalam hal ini disebut tadi adalah apa? Koser gitu. Itu mempunyai saling apa? Kesesuaian gitu dan keberteribaan, kesesuaian terutama standar, maka ya bisa kita terima walaupun itu Yahudi gitu. Walaupun itu Yahudi. Nah, lalu bagaimana dengan penyembelihannya? Kan harus pakai nama Tuhan gitu. Ya mereka kan juga menyebut nama Tuhan. Kalau itu penyembelihan gitu. Nah, dan ini juga menjadi tolok ukur tersendiri dalam persoalan nanti saling kesesuaian standar halalnya. Kalau sudah sama nggak ada masalah. Kira-kira itu apa? Ya, terima kasih Pak Lutfi. Nah ini selanjutnya dari Ibu Fetriuna. Punten Pak, apakah perbedaan LPPOM MUI dan BPJPH untuk perpanjangan sertifikasi halal yang dulu diterbitkan oleh LPPOM MUI, apakah sekarang melalui BPJPH? Monggo Pak Lutfi. Baik. Jadi LPPOM MUI dan BPJPH itu beda entitas. Gitu. LPPOM MUI itu adalah salah satu lembaga pemeriksa halal. Sementara BPJPH adalah lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk salah satunya menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Nah, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal nantinya tidak hanya LPPOM MUI. UNPAD mendirikan lembaga pemeriksa halal boleh setara dengan LPPOM MUI. ITB mendirikan LPH boleh setara dengan LPPOM MUI. Bahkan mungkin lebih, misalnya begitu. Termasuk juga UNPAD bahkan mungkin lebih gitu. Nah, yang sekarang sudah ada di samping LPPOM MUI ada Sukovindo
dan juga Surveyor Indonesia. Kebetulan dua-duanya ini adalah BUMN atau plat merah, gitu, perusahaan BUMN. Nah, perguruan tinggi bagaimana? Sangat mempunyai peluang, gitu. Maka saya berharap dari Mbak Sofia tidak hanya sekedar memproduksi penyelia, ke depan segera saja mengajukan pendirian LPH, gitu. Biar Iya nanti Pak, lagi ongoing proses, kami lagi menyelesaikan Mantap. dokumen-dokumen, auditornya sudah siap. Ini masih jadi pertanyaan Pak, uji kompetensi atau enggak nih? Ya Gitu. Pak, saya bocoran sedikit. Bocoran dong Pak. Ada Pak Robi juga di sini nih, calon auditor. Pak Robinya udah ikut pelatihan auditor belum? Kami sudah mengikuti pelatihan auditor angkatan ketiga kemarin Pak, yang terakhir di Hotel Ibis. Ya itu sudah langsung bisa jadi LPH, nggak usah pakai. Alhamdulillah, Pak Robi, tolong dicatat. Ini makanya ini undang-undang Cika ini harus mempercepat gitu, nggak usah pakai uji kompetensi gitu. Nah nanti kalau uji kompetensi bagaimana? Silahkan menggunakan apa LSP yang ada yang mempunyai skema untuk auditor gitu. Tinggal dibikinkan saja. Unpad membuat sendiri LSP-nya gitu. Ajukan skema selesai, nggak usah pakai harus uji kompetensi melalui pihak lain gitu. Kan Unpad kan hebat gitu. Insya Allah Pak, sedang proses kita mendirikan LSP. Jadi itu ya tadi pertanyaan dari Ibu Fetri Yuna, Pak. Ya, jadi posisi LP POM MUI itu adalah LPH Ibu gitu. Pemeriksa nggih, Pak. Sebagai lembaga pemeriksa halal gitu. Yang nanti juga akan banyak yang lainnya gitu. Saya kok jadi ini tadi bolak-balik bilang Unpad itu saya jadi ingat di Jogja itu Mbak Sofi juga ada Unpad loh. Iya Pak, ada Pak katanya Pak. Universitas Pak Ahmad Dahlan namanya. Iya betul. Ya lanjut. Iya, tadi lanjutan sama Bu Fetrinya, jadi berkait sama kewenangannya Pak. Jadi penerbitan sertifikasi halal sekarang bagaimana gitu Pak? Jadi penerbitan sertifikasi halal, jadi LP POM MUI di bawah MUI iya, atau mungkin dia bagian divisi dari MUI. Tetapi LP POM MUI tidak mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat halal. Begitu juga MUI. MUI tidak mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikat halal. Mohon maaf ini. Besok ini ada vaksin Sinovac atau apa gitu, vaksin COVID-19. Itu sebenarnya MUI tidak boleh menerbitkan sertifikat halal. Yang menerbitkan sertifikat halal dan tidaknya itu adalah BPJPH. Gitu. LP POM MUI juga tidak boleh karena dia hanya lembaga pemeriksa halal, bukan pensertifikat halal. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang membaca loh, tapi kan saya pernah membaca jargon mengenai LP POM MUI adalah lembaga sertifikasi halal. Nah, itu pelesetan. Gitu. Terus terang, saya berani sampaikan saja di sini. Jadi SNI 17065 itu adalah standar untuk lembaga sertifikasi. Cuman oleh LP POM MUI ditambahi halal. Jadi ini yang kadang-kadang merancukan pemahaman terhadap masyarakat. Tetapi lembaga sertifikasinya adalah tetap halal adalah BPJPH atau pemerintah. Kira-kira itu penjelasan lebih luasnya. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Clear penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 7 menit. Silakan satu pertanyaan terakhir sebelum saya limpahkan ke panitia pelatihan Unpad. Barangkali ada? Tidak ada Pak Lutfi. Mungkin ada kalimat atau kata penutup dari Pak Lutfi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk dalam hal ini Mbak Sofia selaku Ketua Korlap gitu saja, saya pusing memberi namanya gitu.
Saya berharap benar terhadap Universitas Padjadjaran. Saya tidak spesifik Fakultas Teknologi, tetapi karena ini nantinya adalah oleh tingkat universitas, menjadi bagian dari ekosistem jaminan produk halal, di mana saya yakin UNPAD cukup mempunyai instrumen dan tidak saja persoalan aspek lembaga sertifikasi halal tidak saja menjadi lembaga yang mendistribusikan atau memerankan penyelia halal di wilayah Jawa Barat dan bahkan Indonesia, tetapi lebih dari itu dikembangkan aspek-aspek yang lain dalam membangun industri halal ini. Termasuk juga tadi tentang LPH, segera saja diajukan. Kami tunggu dalam minggu-minggu depan ini. Dan kami tentu ketika sudah akan sesuai dengan, tinggal merujuk saja pada RPP yang ada. Gitu. Nah, tinggal kami akan segera bisa turun untuk secara bersama-sama berbahagia meresmikan LPH dari Universitas Padjadjaran. Tetapi lebih dari itu, mari kita bersama-sama mendorong Universitas Padjadjaran untuk melakukan penelitian, pengembangan terhadap produk-produk yang dinyatakan halal sebagai kontribusi bagi dunia bisnis, di mana produk-produk ini dinyatakan halal, atau ada produk yang bisa disubstitusi, bisa digantikan dari penelitian yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Demikian akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ses atas waktu yang telah diluangkan. Sangat bermanfaat bagi kami dan sangat memberi semangat buat kami dan teman-teman dari Universitas Padjadjaran. Pelatihan kali ini dihadiri Bapak Kepala Badan sekaligus Bapak Sekretaris Badannya, komplit. Jadi semoga tidak ada keraguan untuk teman-teman Universitas Padjadjaran melangkah lebih lanjut. Sudah disupport sama Pak Lutfi segera mendirikan LPH, segera bahkan sampai LSP-nya. Jadi nanti semua kebutuhan infrastruktur untuk sertifikasi halalnya UNPAD bisa semakin maju. Demikian pemaparan materi sore ini dari Bapak Muhammad Lutfi, Sekretaris BPJPH. Saya tutup dengan bacaan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya monggo Pak Lutfi. Iya. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Saya menyampaikan pengumuman untuk kegiatan besok. Review dimulai dari jam 3:30 atau setelah asar seperti hari ini. Nah, kemudian materi video nanti jam 6 akan saya share di grup. Jadi sudah bisa diakses karena nanti sekalian akan uji coba. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala masih bisa diulangi untuk besok pagi sesuai jadwal. Tapi malam ini sama tim teknis diberi kesempatan untuk bisa mengakses. Mungkin bisa dijelaskan dari awal Pak Fatoni bentuk dari pelatihan ini seperti apa? Jadi berbeda dari yang sudah ya dan bukan langsung online Zoom. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Iya Bu, gimana tadi? Bisa dijelaskan dari awal mungkin Pak Fatoni
mekanisme pelatihan kita ini yang berbeda dari biasanya? Ya, jadi kalau pelatihan penyelia halal yang selama ini kita lakukan kan memang sistemnya kelas Bu ya, jadi tatap muka langsung. Nah, memang baru kali ini karena memang pandemi kita melakukan pelatihan dengan cara daring. Nah, sistemnya itu yang pertama adalah para peserta pelatihan itu mengakses video nanti di websitenya Halal Institute 2 kali. Jadi malam ini sama besok pagi nanti akan dibuka oleh tim teknis dari kami. Nah, video itu bisa diakses oleh para peserta yang login, yang username sama passwordnya, cara loginnya sudah dibagikan melalui email masing-masing. Nah, durasi videonya kurang lebih satu materi itu 1 jam dan bahkan tidak sampai. Nah, nanti besok itu ada 3 materi. Yang pertama adalah konsep halal haram, terus kemudian alur sertifikasi sama fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai produk kehalalan. Nah, jadi 3 video malam ini bisa diakses terkait 3 materi itu besok, dan besok diulangi lagi jam 8 bisa diakses lagi. Kemudian jam 3:30 sore kita akan melakukan review, berharap semua peserta bisa hadir, dan apalagi yang mungkin masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, kita buka review mulai dari jam 3:30 yang nanti link Zoom-nya saya sampaikan kepada panitia. Begitu Bu Sofia. Ya, jadi live meeting-nya itu hanya di sore hari ya Pak ya, setiap Betul Bu. harinya. Dan itu sifatnya review, jadi mungkin kalau para peserta, ya kita berharap banyak yang hadir, tapi kalau misalkan memang benar-benar berhalangan dan dirasa sudah clear, tidak harus menghadiri. Tapi untuk akses video wajib. Pak, ya. Ya, Pak Punten, itu di jadwalnya jam 8 pagi-pagi itu ada pretest. Itu gimana mekanismenya? Makasih. Halo Pak. Iya Bu. Ya betul. Mohon maaf, soalnya ada perubahan, jadi saya sedikit keliru menginformasikan. Jadi besok itu jam 8 diawali dengan pretest, nanti dikerjakan melalui Google Form, Bu. Google Form, kita nanti bagi linknya untuk pretest, dan dilakukan dengan Zoom, Bu. Jadi sambil melakukan. Ada meeting besok pagi ya Pak ya? Ya betul Bu, dari jam 8 sampai jam 9 itu pretest, nanti menggunakan Google Form, terus kemudian diisi dengan mengaktifkan Zoom, begitu. Ya, yang agak kurang jelas ini mengenai akses video itu gimana ya? Yang nanti malam ya, jam berapa nanti malam? Jam 6 Pak, nanti jam 6 sekarang? Kita bagi ya? Linknya. Oh iya. Jadi ya videonya video offline, jadi materi yang sudah kita rekam. Jadi nanti Bapak Ibu bisa maju, bisa mundur, tapi tidak bisa dipercepat. Jadi videonya bisa dilihat beberapa kali sampai nanti tim teknis kita akan menutup linknya. Untuk tidak bisa di-download gitu ya Pak ya videonya ya? Iya, kita tidak bisa. Memang videonya tidak bisa di-download Bu, tapi kita share materi handout-nya kita share. Ada. Ya, handout-nya kita share. Dan
sama itunya isinya. Bahkan di Handout nanti ada beberapa penyempurnaan karena video itu sudah sebelum regulasi yang ada ini kita sudah melakukan perekaman. Barangkali ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, atau kita via berharap, grup kita ya? Kalau ada yang tiba-tiba ingin ditanyakan bisa via grup gitu ya Pak? Iya, siap Bu Sofia. Kita siap diskusi lewat, saya ada di grup para Bapak Ibu sekalian di grupnya penyelia halal Universitas Padjadjaran. Hal-hal yang ingin ditanyakan terkait apapun dengan pelatihan ini silakan. Baik. Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup clear? Sudah mau maghrib? Paling jamnya aja mungkin maghriban dulu gitu. Jamnya aja jangan 6 persis, mungkin 6:04. Soalnya maghriban. Baik Pak. Itu berapa lama nanti dibukanya Pak Fatoni? Barangkali 3 jam Bu. Coba nanti saya karena satu materi itu kita kasih kesempatan 1 jam, jadi ada 3 materi mungkin 3 jam. Atau nanti lebih lebih pastinya saya info di grup. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Nah, ini barangkali untuk sesi ini bisa foto Bapak Ibu sekalian sebagai ini videonya bisa diaktifkan. Ya, banyak. Sebentar, Bu. Ya, mulai ya. Mulai saya hitungan ketiga, saya print screen ini untuk ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh, ini masih nambah lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Saya limpahkan kepada tim Unpad diwakili sama Bu Sofia mungkin ya. Silakan Bu Sofia. Dari kami cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya rasa tadi penjelasannya sudah clear tentang mekanisme. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi pada intinya video itu bisa diakses pada waktu tertentu. Jadi di waktu tertentu itu Ibu, Bapak bisa sambil melakukan kegiatan apapun menyimak video tersebut gitu ya. Dan sudah didesain seinteraktif mungkin, sejelas mungkin, dan tolong dicatat jika ada pertanyaan-pertanyaan pada saat menonton video tersebut, dicatat pada saat kita review besok bisa ditanyakan supaya lebih jelas. Mungkin itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, selamat beristirahat dan tetap semangat ya. Kita insya Allah menjadi pelopor nih pelatihan dengan model seperti ini, semoga menjadi bisa diaplikasikan di kampus-kampus lain. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Assalamualaikum. Ya, saya akhiri Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum.